Saya kira kita jelaskan seperti itulah Bang. Intinya ya tanam itu kalau masih di lahan sendiri itu sah-sah saja karena hak milik kita. Namun jangan sampailah kita itu merugikan orang lain. Itu kalau bicara masalah jarak tanam dari tepi. Jadi jangan mentang-mentang sertifikat hak milik kita batasnya sini kita tanam di sini. Iya boleh. Agar channel ini makin berkembang, jangan lupa like, komen, and subscribe. Selamat sore, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di sore hari ini saya sedang berada di kebun yang dulu 100 pohon dipotong pucuk ya. Nah ini saya bersama bos saya ini. Nah, ini mau keliling sambil lihat. Ini loh, ada yang berbunga, ada jadi pentil atau belum, iya bos? Iya. Ada yang berbunga Bang. Tapi Iya. tahu berapa? Bahasanya itu apa Bang? Jarak tanam dan jarak ini loh sama kebun sebelah bos. Oh gitu. Iya. Jarak durian aman, tanam yang itu yang paling aman minimal sebenarnya ya kalau lahan-lahan datar itu minimal 10 meter kali 10 meter. Semisal ini kan. Karena jangka panjang ya bos. Iya, nah, semisal ini lah ya. Ini sama sana Bang. Burung apa? Burung apa? Perkutut nih. Bukan Bang. Itu burung kedasih Bang. Kakek iblis Bang. Nah ini Bang. Ini sama sana, itu kan 10 kali 10 Bang. Iya. Di perlimanya ini ada. Jadi makanya ini hampir tempuk. Kalau di sana hampir tempuk Bang. Terus kalau nanti usia sudah lebih dari 6 tahun, itu bahaya sekali. Kalau tanaman sudah tempuk kayak gini, sinar matahari kurang ya, Nggak bisa pencahayaan kena kurang, tanah. dan apalagi bawahnya nanti kotor, itu lembab, bisa menyebabkan durian itu banyak yang jamuran, bahkan itu susah untuk berbuah karena itu pencahayaannya kurang Bang. Nggak Jadi kalau bisa tanam, kena tanah ya bos. itu kita ke sana Bang, kita ke sana dulu Bang. Awas Bang, naik ada itu tadi ada telurnya, Nggak kasihan ada. burung kakek iblis. Wah ini besar belum berbunga ya bos. Ini Bang. Misal ini ya, ini sama ini yang 10 kali 10 Bang. Iya. Di perlimanya kita kasih. Ini yang dulu pohon ini rusak ya, diobatin sama Bang Radi yang saya kasih HP itu. Ini juga berbunga Bang. Iya ini. Ini udah berbunga. Ini ya, bisa dilihat berbunga. Ini masih ada jarak Bang, masih ada jarak karena ininya kerdil. Pohonnya ini kerdil ya. Tapi nanti bisa dilihat kalau sama-sama subur. Seumpama misal ini sama ini, sama itu, ini sama itu 10 meter. Iya. Sama ini 10 meter. Sama sana itu 10 10 meter ya. Dan perlimanya Dan ini yang lebih perlimanya dekat. ini ada pohon durian lagi. Ini bisa dilihat. Itu kemarin itu kita potongin cabang bawahnya itu yang kita pertama salah terus kita pepetin itu karena kelembapan, karena apa itu banyak yang terkena kayak seperti penggerek ya. Padahal ini bunganya berbunga, banyak. Cabangnya kena penggerek dari situ. Di sana juga ada yang berbunga ya. Terus kita ke sini. Nah ini kalau nggak dipotong cabang bawahnya kemarin, itu sudah hampir bersinggungan atau bersentuhan Bang. Iya. Jadi sudah hampir bersentuhan ya. Ini juga berbunga Bang. Jadi lumayan lah ya, banyak juga lah yang berbunga. Ini malah sudah ada yang besar. Ada Bang. yang besar, ada yang pentil Bang. Itu di atas juga. Sudah jadi pentil. Nah ini jarak tanam ya, ini kita bisa perlihatkan. Jadi sudah rapat sekali dengan ini. Kalau sudah rapat kayak gini, nanti akan ujung cabangnya akan naik ke atas. Nah, nanti kurang bagus kalau sudah naik ke atas, pencahayaannya kurang. Nanti kita sayang kalau mau potong sudah terlanjur besar.
jeruknya matang-matang. Jeruk ini walaupun hijau ini Mantap ya. mantap. Ini kita jalan ke sini. Ini juga bunganya banyak. Ini juga ada bunganya. Banyak ini. Tuh kecil-kecil baru itu bos. Ya. Ini banyak susulan. Baru susulan ini. Loh, ke sana itu bunganya ada nyusul-nyusul lah banyak. Oh ini baru ini masih kecil-kecil. Ini kemarin ya sakit kita obati sama Abang Radi yang parah. Keluar bunga juga banyak. Tapi sudah sembuh ini bos. Saya sembuh ini. Ini parah nih kemarin. Itu nggak Ini ada masih- yang tahu itu. Ini masih bang sedikit nanti di obatin lagi nih. Kalau pas semprot. Bunga Bunga tapi sambil stres ini ada ini tunas-tunas airnya bang. sudah pada mekar. Nah, sini juga. Nah ini kan harusnya bang kalau dulu 10x10 ini kan nggak ada ke sana. Karena ini dulu kita silang ya, kita silang ke sana, kita ukur dari tengah sini ke sana itu masih 6,70 m. Tapi kenyataannya sekarang kelihatan rapat. Ini juga berbunga. Ini bunganya banyak bang. Ini ada bunga susulan juga ini. Banyak. Nah ini bunga susulan. Nah, itu yang dulu besar-besar. Bunganya. Ini masih kecil. Nah, sekarang kita pembahasan yang batasan dari tepi di sana bang. Dari kebun orang. Kebun itu. orang. Ya, kita sebut dulu bang. Tapi kita sudah bicarakan tentang jarak tanam ya. Kenapa? Ini contoh-contoh nyata ya. Ini kebun kita sendiri. Waktu awal-awal saya jadi petani itu ya di kebun ini kita tanam 10x10 kelihatannya jarang, per 5-nya kita kasih. Sekarang giliran sudah mulai pada berbunga, usia 4,5 tahun hampir 5 tahun lah ya. Yang tengah itu 4 tahun 3 tahun 4 tahun kurang sedikit. Yang sininya hampir 5 tahun sudah hampir bersinggungan dan cabang mulai naik ke atas, pencahayaan kurang. Kalau pas kemarau kayak gini sih kelihatan pencahayaan cukup, tapi kalau pas musim penghujan lembab banget bawahnya ya bang ya, apalagi rumputnya banyak, itu banyak kena jamur, kena penggerek nantinya kalau kita nggak hati-hati, kita kasih buangan air atau batai. Terus sekarang jarak tanam dari tepi. Apakah jarak tanam dari tepi itu perlu ada aturannya? Jadi itu menurut diri masing-masing. Jadi jarak tanam dari tepi kalau menurut saya minimal 4 meter seperti ini 4 meter bang. 1, 2, 3, 4 ke sana ya. 4 meter ini kita kasih saluran air di sini. Jadi 4 meter, kenapa harus 4 meter? Ini bisa dilihat, ini yang kurang, istilahnya ya bagus bang, tapi kita cari yang lebih bagus tadi. Yang percabangannya kelihatan lebar seperti ini. Nah ini di usia 4,5 tahun lebih. Besok Desember itu 5 tahun ini kalian. Nah, percabangan dari situ 1, 2, 2,5. Padahal ini kalau ini ke sana, itu yang sebelah 4,5 ya bang. Itu sudah segini bang. Ya. Nah kalau kita tanam di sini bang, dari tepi 2 meter di sini ya, itu secara hukum mungkin loh ya, saya nggak tahu tentang hukum. Secara hukum itu kita masih tanam di tanah kita sendiri. Namun kita nantinya akan merugikan orang lain. Karena apa? Kalau kita tanamnya di sini, otomatis percabangan itu sudah nyebrang ke sana, bang. Nyebrang lewat pagar. Lewat pagar, bang. Ya. Iya. Itu baru usia belum 5 tahun. Jadi kalau sudah nyebrang ke lahan orang, namanya kita tetanggaan, bang. Ya, itu kita harus tahu diri, maksudnya tahu diri, mawas diri. Masing-masing orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau kita mawas diri itu paling tidak kita itu tanam itu jangan sampai mengecewakan orang. Karena apa? Sebagian orang itu bisa jadi diam, ya. Diam namun dalam hatinya lah yo itu kok tanaman kok sampai ganggu punya orang ke orangnya, kok kayak nggak punya dosa, ketawa-ketawa. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada beberapa faktor ya kita tanam 4 meter ini. Faktor yang pertama itu karena mungkin ketidaktahuan awal tanam kita itu kita taunya tanam di lahan kita,
Tapi kita nggak mikir sampai ke depan kalau tanaman kita bakal besar atau apa. Yang kedua itu ada juga faktor kesengajaan. Faktor kesengajaan itu dia mentang-mentang di lahan sendiri, memanfaatkan lahan semaksimal mungkin, namun pada akhirnya itu akan mengecewakan orang lain. Karena apa? Kalau kita tanamnya mepet di sini, tanaman di sebelah itu terkena sinar matahari. Apalagi yang sebelahan kita itu orangnya baik, Bang. Nggak mungkin negur. Nggak mungkin. Negur itu dia negur nanti takutnya kalau ini kita sekedar berbagi, dan itu menurut pengalaman kita. Orang kalau sudah berpengalaman itu menegur orang yang tidak berpengalaman atau orang yang ya kasarnya bodoh lah ya. Bodoh itu dia ditegur itu pasti dia akan membenci. Walaupun yang negur itu benar, betul lah. Ya pasti akan membenci. Seumpama kita ini egois ya, nggak menyadari bahwa kita itu juga punya kekurangan, harus diingatkan. Soalnya kita tanam di sini seperti ini lah, taruhlah jati ya. Jati di tepi ke sini. Itu kalau kita tegur, kalau orangnya itu memang orangnya baik, biasanya gini. Ini Bu dipotongin ya, yang sebelah sini. Oh ya, saya nggak sempat, tolong dipotongin. Itu orangnya masih baik, walaupun kita sedikit terganggu dari akar, juga terganggu dari cabang juga terganggu. Itu biasanya orangnya masih gitu, kita masih bisa potong-potong karena tanpa seizin orang tersebut kita potong-potong juga salah. Kita salahnya ya yang pertama mungkin secara hukum kita salah, mungkin secara kita hidup bermasyarakat juga nantinya akan timbul masalah. Ya kita jalan. Kalau durian sayang Bos kalau dipotong. Ya, makanya itu kalau mau tanam durian sebelum jadi tanaman jadi besar itu harus diperhitungkan tanaman dari tepi. Betul. Minimal 4 meter, kalau bisa 5 meter. Iya. Itu kalau yang sudah berpengalaman seperti kita ya, karena tanaman durian itu nanti akan terus berkembang ya. Seperti ini. Cabang semakin panjang, pohon semakin besar. Kalau kita menanamnya mepet-mepet itu namanya orang serakah. Kalau orang sini ukrek. Ada yang seperti itu. Serakah atau ukrek. Kadang-kadang ukrek itu ya itu. Udah tanamnya di tepi, dipuepetin ya. Nanti tanamannya tambah besar, dongsok ke sana, nanti cangkulnya main. Jadi kalau mau ngelebarin uang itu pakai lebarin tanah pakai uang. Iya, betul. Ada juga yang lebarin tanah itu hanya pakai cangkul. Mentang-mentang yang sebelahnya dicangkulin diem, mikirnya ribut-ribut masalah tanah itu malu. Tapi yang sebelahnya lagi nggak tahu malu, itu ada. Jadi kalau tanam itu benar-benar 4 meter ini ya. Ini 5 tahun masih ada jarak sekitar tinggal 2 meter Bang. Ada 2 meter. Bayangin kalau tanam dari tepinya cuma 2,5 meter, 2 meter sudah. Wah, sudah keluar itu dari pagar. Sebelahnya udah kayak dipayungin. Iya. Kalau udah tanaman udah nggak bisa subur teman-teman. Ini sininya nih subur-subur semua ya. Walaupun sebenarnya nanti kalau kita suatu saat Bang di usia 6 atau 7 tahun mau nggak mau di perlimanya itu harus kita habisin. Iya. Walaupun sambil merem untuk menolong supaya tanaman ini tetap subur. Iya. Gitu, Bang. Tetap maksimal. Saya kira kita jelaskan seperti itulah Bang. Intinya ya tanam itu kalau masih di lahan sendiri itu sah-sah saja karena hak milik kita. Namun jangan sampailah kita itu merugikan orang lain. Itu kalau bicara masalah jarak tanam dari tepi. Jadi jangan mentang-mentang sertifikat hak milik kita batasnya sini kita tanam di sini, iya boleh. Tapi kita harus itu antar tetangga itu harus hubungannya harus tetap baik. Ya. Jadi jangan mentang-mentang sini diem malah tanahnya dipayungi. Dipayungi nggak bisa ditanami. Nggak bisa tanamin. Ya, gitu aja Bang. Itu toh Bang. Iya. Ya terima kasih dulu teman-teman. Itu tadi sedikit video dari saya. Jangan lupa di subscribe Bang Radi channel. Terima kasih. Salam pertanian.